Selamat datang kembali di episode terbaru dari .id Weekly Vlog, sebuah vlog yang menangkap perjalanan karir baru gue di New York City. Let's go. What are you guys doing? Dulunya 0044 Weekly Vlog adalah vlog yang menangkap momen ketika gue jadi pengusaha. Itu udah selesai karena gue kini menyerahkan tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan ke Angga Diandri. Dia punya vlog sendiri, lu mesti nonton. Subscribe dia, Angga Diandri. Itu dia ada vlog, kalau nggak salah harusnya harian deh tuh vlognya. Yang menangkap keseharian dia menjadi co-CEO di Comika Company. Banyak dia yang mengelola perusahaan dan gue masih nempel karena masih transisi, tapi kebanyakan dia yang memimpin. Nah, guanya sendiri pindah ke New York City untuk membangun karir sebagai stand up comedian di sana. Lucu deh, gue tiap kali gue muncul di video, apapun itu, pasti, termasuk ini, pasti langsung disambung dengan tapi gue masih bolak-balik tahun ini. Mau itu gue lagi di YouTube Helmi Yahya, mau itu di RoTV, Ronald sama Tike, mau itu dimanapun. Setiap kali gue ngobrol sama orang, gue selalu bilang bahwa betul gue pindah ke New York, tapi tahun ini masih banyak bolak-balik karena keluarga gue belum ikut pindah dan masih kangen sama anak-anak dan masih ada tour kan, komodo-komodo yang mau jalan Agustus sampai dengan Desember. Tapi masih ada aja yang bilang, katanya mau 3 tahun di New York, udah gagal nih, kata gue. Di mana lu tonton gue mengumumkan soal gue ke New York, dan apakah dia nggak dengar atau karena nggak mungkin kan? Kalau dia nemu gue ngomong gitu, pada saat yang bersamaan kan gue langsung bilang kalau gue mesti bolak-balik tahun ini. Tapi memang gue lagi stuck agak lama karena kasus visa gue, nanti kan gue ceritain. Sekarang gue mau cerita dulu apa yang terjadi dalam 1 minggu ke belakang. Cukup menyenangkan, nggak terlalu banyak kegiatan-kegiatan aneh. Minggu dibuka dengan gue makan siang bersama dengan manajemen. Jadi seperti yang lo tahu, sebelum gue pindah tahun lalu nih, sebelum gue pindah itu gue selalu ada rutin sekali dinner sama anak-anak manajemen, di mana kami makan dari satu restoran ke restoran lain, semuanya satu manajemen. Termasuk yang sekarang nih, mumpung gue lagi di sini, mumpung gue lagi ada, dioptimalin, dimanfaatkan. Memang jadi masalah di satu sisi, tapi berkah di sisi yang lain, gue jadi bisa makan-makan sama anak-anak talent. Dan nggak dinner, jatuhnya lunch, karena waktu yang sempet juga cuman makan siang. Jadi kami makan-makan. Kalau lagi situ tuh nggak ada ngomongin kerjaan, jadi cuma makan aja, udah makan, ngobrol, bercanda gitu-gitu doang. Abis itu besoknya gue sempet latihan basket sama followers gue. Gue kan rutin latihan. Tadinya kan gue latihan sendiri. Terus dengan pandemi udah membaik, gue berani mulai ngajakin orang-orang untuk bantuin gue latihan. Latihan nembak dan segala macemnya. Terus waktu itu ada yang nanya, tujuan lu latihan tuh buat apa sih gitu? Dia bingung kali kan, gue atlet bukan. Ngapain gitu gue latihan, kayak latihan rutin gitu, kayak bayar lapangan untuk latihan, minta teman untuk passing untuk latihan, buat apa gitu. Dan jawabannya adalah karena gue senang menang. Udah gitu doang. Gue senang menang dan gue nggak mau mengecewakan teman gue dalam satu tim. Kayak kalau gue main bola, salah satunya kan gue suka latihan bola kan. Gue tuh nggak mau mengecewakan tim gue, karena kebayang kalau misalnya kita lagi sparring, kemudian gue gak mencetak gol di saat tugas gue sebagai striker, atau ada satu momen di mana kami lagi tandang ke Bandung, pertandingannya keras lagi, ada berantem-berantem begitu. Pas penalti tuh gue dikasih kesempatan untuk ngambil, tapi ditepisnya dengan, bukan karena kipernya jago, tendangannya agak terlalu ke tengah, karena saat itu gue belum tahu caranya nendang bola dengan benar. Sekarang juga masih belajar, tapi sejak itu gue mulai rutin latihan gitu. Atau main basket juga hal yang sama. Teman-teman mengandalkan banyak sama gue ketika gue nembak, bolanya nggak masuk, gitulah. Jadi gue seneng menang dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dan gue nggak mau mengecewakan tim gue aja. Jadi gue latihan. Dan nggak tahu ya, udah apa ya, kabel-kabelnya udah
nyambung di kepala kesadaran bahwa semakin sering gue latihan, semakin kelihatan hasilnya. Kerasa juga kok. Hal yang sama di stand up, di bola, di basket, apapun. Makin sering gue mengasah kemampuan itu tuh kerasa skillnya gitu. Lu tau gak, gue punya klip sepak bola ya. Klip sepak bola ini selalu gue munculin setiap kali orang nanya, emang lu bisa main bola? Selalu klip itu doang. Gue coba untuk munculin kalau gue masih punya. Itu tuh kalau dipikir-pikir, 2 gol itu sebenarnya bagus banget kalau lu pikir-pikir. Beneran deh, bagus banget. Pasti nggak nyangka bahwa gue bisa bikin gol seperti itu. Setelah itu gue nggak pernah bikin gol sebaik itu. Tapi alasannya adalah karena sebelum gol itu, gue inget sekali, gue rutin latihan seminggu 2 kali. 2 kali seminggu. Masih pakai hashtag Gaddington. Followers lama gue pasti tahu, gue suka pakai hashtag Gaddington karena lapangan latihan gue di Kelapa Gading. MU kan Carrington, gue sebut Gaddington. Gue latihan sering banget. Dan saking seringnya, lama-lama touch-nya kerasa, tendangannya kerasa, ketenangannya berasa. Lalu abis itu kalau gue nggak salah tahun berapa ya, gue lupa. Mungkin 2013, 2014. Dilihat dari sepatunya tuh Hypervenom 1. Tahun berapa tuh, gue lupa. Setelah itu terus gue jadi nggak serutin itu latihan. Tapi kemampuan gue udah lebih baik. Tapi yang gue pengen maksud adalah setelah latihan rutin makin kelihatan. Dan kalau nggak latihan juga kelihatan. Di bola, di basket, kalau lu perhatiin klip-klip gue belakangan ini, gue taruh di Instagram, gue taruh di YouTube, itu main gue bagus, tembakan-tembakan gue pada masuk. Itu terjadi karena latihan yang rutin. Nah jadi karena gue seneng menang dan gue ngapain mengecewakan teman-teman gue, itu yang gue lakuin. Dan mungkin ada juga kayak bawah sadar harus menempa dirinya tuh butuh untuk dipuaskan. Karena kan gue nggak open mic. Biasanya kan gue open mic tiap hari. 2 kali, 3 kali sehari gue open mic. Sekarang nggak ada sama sekali. Jadi hasrat untuk mengasah sesuatu itu akhirnya tergantikan dengan kayak latihan bola dan latihan basket. Latihan basket sih terutama. Sering banget. Oke, terus udah gitu, di minggu ini juga gue sempat interview calon karyawan baru. Posisinya cukup tinggi. Jadi interviewnya dilakukan bersamaan dengan komisaris gue yang satu lagi, Rama. Tapi nggak ada b-rollnya, jadi gue nggak bisa tunjukin, belum waktunya. Terus gue juga sempat bikin konten promo untuk sebuah pertunjukan, namanya Balas di 17. Sama Aldi, Ilham, siapa lagi satu lagi? Gue lupa. Duto Triaji. Jadi tanggal 17 Juni, 1 hari sebelum ulang tahun gue, ada acara roasting Panji Pragiwaksono. Dilakukan oleh orang-orang yang pernah gue pecat. Yang kebetulan komika juga beberapa diantaranya. Ada Aldi Ajadong. Coba gue ada posternya nggak ya? Coba gue cek. Bentar ya. Pokoknya ada Setiadi Ilham. Ada Aldi Ajadong. Ada Duto Triaji. Kalau Duto Triaji beda. Dia bilang banyak banget orang yang nitipin keresahannya ke gue. Dia bilang, lu kan gak pernah gue pecat. Ya tapi banyak banget yang nitip ke gue, Ji. Terus udah gitu ada, siapa lagi? Ada Yudakan, stand up comedian. Ini juga waktu itu pernah gue pecat. Bahkan salah satu yang pertama-tama gue pecat tuh. Terus udah gitu ada siapa lagi ya? Gue lupa. Tapi ada banyak, nanti posternya gue coba untuk kasih lihat deh kalau misalkan gue nggak bisa nemu di sini. Tapi yang pasti tiketnya udah bisa dibeli saat video ini naik, tiketnya udah bisa dibeli. Jadi silakan beli aja di loket.com kalau gue nggak salah. Dan isinya jadinya bukan cuman roasting, jadi ada beberapa kayak gimmick kreatif gitu deh yang ada di acara ini. Tadi gue lagi mau ngelihat posternya. Kenapa gue mengiyakan? Karena menurut gue, ada Bonar Manalu dan Ristek sebagai host. Jadi Bonar Manalu, Ristek jadi host. Terus ada Aldi Ajadong, Duto Triaji, Yudakan, Setiadi Ilham, sama Fikri Skoy. Fikri Skoy itu komika yang
Waktu itu sempat kena kasus gara-gara gue wawancara dia soal FPI di YouTube. Terus jadi rame. Jadi hostnya Bonar Manalu, Ristek, Aldi, hostnya Bonar Manalu dan Ristek, yang nge-roast tuh Aldi, Duto, Yuda, Ilham Setiadi, dan Fikri Skoy. Tiketnya Rp200.000, hanya offline, gak ada streaming. Jam 8 sampai jam 10 malam di Markas Comika 17 Juni. Ya obrol-obrolannya seru, tapi ya gue sih nggak sabar untuk ngelihat acaranya jatuhnya seperti apa. Lu juga mungkin kan selama ini kan nyari alasan untuk pengen ke Markas Comika kan, nah ini alasannya, jadi sekalian aja. Terus minggu ini ditutup dengan satu markas nonton Sri Mulat Hilya Mustahil, itu juga sangat-sangat menyenangkan. Filmnya lucu. Gue nggak tahu ketika video ini tayang apakah filmnya masih ada di bioskop, tapi kalau ada lu tonton aja, lucu banget menurut gue. Episode sebelumnya gue ngasih tahu bahwa ada kejelasan soal visa gue, dan gue mau ceritain di sini. Gue recap sedikit. Gue harusnya balik dari Mei akhir dan sebulan di Mei tengah dan sebulan di New York untuk nyari rumah dan untuk kerja, karena gue udah tembus Comedy Club kan. Di episode sebelumnya gue cerita bahwa gue akhirnya bisa mencapai apa yang gue incar-incar, yaitu dapat pass di Comedy Club. Kalau dapat pass di Comedy Club berarti udah kerja di situ. Gue dapat pass di Brooklyn Comedy Club, Eastville Comedy Club. Gue dapat kerja rutin di Producers Club Theater untuk acara Mike Up NYC, dan kemarin gue dapat kesempatan dari West Side Comedy Club Manhattan pertama yang ngasih kesempatan gue manggung. Tapi kabar baik itu langsung dibanting oleh realita, karena gue nggak bisa ke sana. Jadi semua kesempatan ini nggak bisa gue ambil. Di email mulu. Bisa nggak lu ngisi? Bisa nggak lu ngisi? Gue bilang, sorry, gue nggak bisa ke sana. Kenapa gue nggak bisa balik? Gara-garanya terakhir kali gue ke sana, kan gue masih pakai visa turis. Ini untuk recap untuk semua orang ya. Jadi selama ini tuh gue pakai visa turis. Dan bisa-bisa aja dan sah-sah aja, karena selama ini gue open mic, belum kerja. Kalau open mic, kenapa bisa pakai visa turis? Karena open mic kan gue nggak dibayar, bahkan gue bayar. Jadi nggak beda dengan gue ke Amerika Serikat untuk belanja, dengan gue ke Amerika Serikat untuk open mic, karena gue sama-sama ngeluarin duit untuk muter roda ekonominya New York. Makanya pakai visa turis bisa. Dan gue kan open mic 2-3 kali sehari itu gue bayar semua tuh, antara satu minum, $5, $3, terus aja. Nah, tapi karena dalam 5 bulan pertama ini gue masih bolak-balik, 3 kali bolak-balik tepatnya, karena anak gue masih di sini, terus gue masih ada beberapa tanggung jawab kerjaan, terus apalagi di tahun ini ya, tur Komodo Menu akan jalan Agustus sampai dengan Desember, jadi gue masih banyak bolak-balik. Nah, terakhir gue kesana ditanya sama orang imigrasi, kok lu sering banget bolak-balik? Ditanya, terus gue ditarik ke kantor imigrasi, terus akhirnya lolos. Gue jelasin semuanya, gue bilang O1 gue udah keluar, tapi gue belum ke US Embassy untuk diinterview dan ditempel si O1-nya di paspor bersama dengan anak-anak gue. Akhirnya gue lolos deh, gue masuknya dari Chicago, bukan masuk dari New York. Terus sebelum gue kembali lagi ke New York, gue ngecek sama lawyer gue cerita kejadian tersebut. Lawyer gue bilang, mending jangan balik dulu daripada lu kena masalah. Selesaiin dulu proses di mana lu ke US Embassy. Terus ada beberapa teman, termasuk teman-teman gue dari Amerika Serikat, orang Indonesia ya, dari Amerika Serikat, dia nge-DM gue, dia bilang, bener apa yang dikatain sama lawyer lu, jangan balik dulu. Akhirnya gue nyangkut. Gue coba untuk daftar dong, tapi ada error dan segala macam. Akhirnya prosesnya berkepanjangan, sampai akhirnya gue kemarin dapat tanggal. Akhirnya, setelah proses ini bolak-balik, gue dengan US Embassy via website mereka, akhirnya dapat tanggal. Awal Juni, gue akan, tanggal 9 tepatnya, gue akan ke US Embassy untuk interview terkait O1 gue, sekaligus nempel si visanya di paspor. Gue, Gamila, Dipo, dan Shira berempat ke sana. Tapi itu juga berarti, kalau gue interviewnya misalkan tanggal 9 atau di minggu tersebut, pasportnya baru balik ke kami minggu berikutnya, karena biasanya dikirim baru di minggu berikutnya. Anggaplah seminggu paling telat. Berarti tanggal 16 paspornya baru balik. Tanggal 17
acara balas di 17, tanggal 18 ulang tahun gue. Akhirnya abis itu tanggal 20-annya anak gue graduate. Akhirnya gue putuskan untuk ya udah gue tetap di Jakarta. Nanti akhir bulan seperti rencana awal semuanya. Setelah anak-anak lulus, selesai tahun ajaran, semuanya baru berangkat ke New York sama gue di akhir Juni. Jadi itu dia. Itu realitanya. Orang pada nanya sama gue, ini dengan lu gak bisa balik sana, apa yang lu perjuangkan jadi sia-sia nggak? Gue bilang, nggak tahu juga. Bisa jadi. Yang pasti sih mereka terus ngemail ya. Si Comedy Club ini terus ngemail. Gue rasa dari sisi mereka ya, dari sisi mereka, komika jadwalnya nggak nyambung tuh udah biasa. Jadi untuk ngasih gambaran ya, email dari Comedy Club tuh bentuknya gini. Mereka ngemail, halo Panji Pragiwaksono, tolong isi hari, jam dan hari, tanggal dan jam berapa aja di mana jadwal lu kosong atau available. Jadi dia ngasih Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 tanggal per 2 minggu. Jadi dia per 2 minggu sekali. Mereka tuh per 2 minggu sekali ngirim email. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, lu bisanya. Kamis ada yang jam 7 sampai jam 9, Jumat, Sabtu, Minggu juga ada yang 7, 9, gitu-gitu lah. Terus ditanya, lu bisanya tanggal berapa aja, terus nanti ketika kita ngirim email, nanti mereka akan balas lagi, oke lu ngisi tanggal sekian, sekian, sekian gitu. Nah mereka sih masih ngirim ke gua, yang berarti kurang lebihnya, berarti gua masih ada harapan. Bahkan yang West Side Comedy Club tuh masih email juga ke gue, ini ada kesempatan lagi untuk lu kalau misalnya lu mau gitu. Jadi sejauh ini sih masih oke. Tapi sekiranya kemudian mereka kesel dan mereka ngebatalin pass yang diberikan kepada gue, ya berarti berantakan rencana gue. Apalagi harusnya saat ini kan gue di Amerika Serikat untuk nyari rumah. Sehingga ketika keluarga gue ke sana, udah ada rumah. Kalau udah ada rumah, udah ada keterangan domisili, sehingga gue bisa daftar di sekolah di area rumah tersebut. Karena syarat di Amerika Serikat tuh sekolahnya tuh sistemnya zonasi. Jadi kalau ada sekolah yang lu incar, lu tinggal daerah situ. Kalau nggak ada surat keterangan lu tinggal di situ, lu nggak bisa sekolah di situ. Nah, gue pengen banget sekolah di sebuah sekolah yang gue incar untuk Dipo sama Shira. Karena sekolahnya bukan cuma yang terbaik ratingnya di New York, sekolahnya juga aman. Kita tahu kemarin ada penembakan kan, jadi makin penting. Tapi gue nggak bisa, karena gue saat ini nggak ke New York, karena gue dengan itu gue nggak bisa nyari rumah. Akhirnya rencana gue berantakan. Jadi kelihatannya nanti ketika kami ke sana, kami nyari rumah dulu, lalu sambil paralel daftar sekolahan. Gue nggak tahu akan berhasil atau nggak. Tapi kalau ditanya rencana gue seperti apa, jawabannya rencana gue berantakan. Terus lu mungkin bertanya-tanya, terus gimana dong kalau rencana berantakan? Ya nggak gimana-gimana. Kalau berantakan ya rapiin aja. Apapun yang rapih bisa berantakan, apapun yang berantakan bisa dirapihkan. Ini berlaku untuk lu juga. Kadang keadaan berjalan tidak sesuai dengan rencana kita. Kadang kita udah ngerencanain rapi-rapi, terus berantakan oleh sesuatu yang di luar kuasa kita. Lu pernah ngeliat ini nggak? Di Instagram ada seorang ayah lagi nyusun, kayaknya mahjong deh, abis itu kayak gaplek tapi kayu gitu, disusun gitu, mau bikin kayak kalau di jatuhin satu gitu. Dia bikin udah gede banget, udah panjang, terus hampir selesai, anaknya balita lewat, terus tak digituin, akhirnya berantakan sebelum waktunya. Berantakan atas faktor yang di luar kuasa kita. Terus apa yang bapak itu lakuin? Nggak ada. Rapihin lagi aja. Kalau dia bisa ngerapihin ketika berantakan, ya dia rapihin lagi, udah gitu aja. Ada seniman namanya Nyoman Nuarte, pematung. Dikenal dengan gayanya yang sangat spesifik ketika bikin patung. Kalau lu kenal dengan karya-karyanya Nyoman Nuarte, lu ngeliat patungnya lu tahu, oh ini Nyoman Nuarte pasti. Udah pasti gayanya seperti itu. Nyoman Nuarte adalah seniman yang bikin patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Yang gede banget GWK. Sekarang kan udah jadi tuh. Tapi tahun berapa gitu ya, gue lupa. Bengkelnya kebakaran. Sehingga yang udah dibikin begitu lama, begitu besar, rusak semuanya. Waduh, itu semua tukang-tukang yang ngebantu dia bikin patung tuh pada kecewa gitu. Terus Nyoman Nuarte-nya cuma bilang, ya udah, ayo kita bikin lagi.
Dan mungkin orang akan bilang, bikin lagi, itu baru aja kebakaran. Ih, gue tahu kebakaran, gue juga lihat. Terus mau gimana? Pilihannya kan mau berhenti atau ngelanjut, kan udah gitu doang kan. Nah, gue pengen ngelanjut, lu pengen ngelanjut, ya udah kita semua pengen ngelanjut kan. Ya udah selesai sedihnya. Ya udah bikin lagi aja, mau gimana? Sama. Bikin lagi aja udah. Bikin lagi aja rencana baru. Kalaupun pas yang gue dapatkan terus akhirnya jadi batal, ya udah berjuang ulang aja. Nggak usah khawatir, toh gue akan ada di sana selama-lamanya kan. Selama-lama gue bisa gitu. Jadi apalah artinya kegagalan ini gitu, apalah artinya gue ini jatuhnya kayaknya 2 bulanan ya, 1,5 bulan, 1,5 bulan di luar rencana gue. Biasanya kan gue cuma seminggu di sini, di Jakarta cuma seminggu, terus di sana sebulan, balik sini seminggu, sana sebulan. Ini jatuhnya nanti sampai dengan akhir Juni ketika gue akhirnya kesana sama keluarga, 1,5 bulan terlama. Tapi ya apalah artinya setback ini ya, apalah artinya kemunduran ini kalau gue tahu gue punya waktu yang sangat lama kelak pada akhirnya. Gitu. Jadi kalau rencana lo berantakan, rapihin lagi aja. Sedih boleh. Kalau udah selesai sedihnya, rapihin lagi aja. Makasih banyak. Kita akan ketemu minggu depan di .id Weekly Vlog. Gue nggak tahu akan ada cerita apa untuk lo, tapi dan seperti yang lo bisa lihat ya, viewership-nya konten ini tuh relatif lebih dikit dibanding yang lain. Tapi justru itu yang membuat gue menyenangkan, karena gue jadi ngerasa kayak yang nonton ini cuma yang deket-deket sama gue dan yang peduli-peduli aja, dan dengan itu gue bisa lebih terbuka cerita sama lo. Jadi kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik, silakan mampir ke home, klik join.